Kisah ini diceritakan di sebuah novel yang ditulis oleh Sri Teddy Rusdi yang judulnya adalah Rahwana Putih. Dalam novel ini mengisahkan sisi baik dari Rahwana. Ya, kalau selama ini orang mengenal Rahwana adalah tokoh antagonis, maka novel ini menyebutkan tentang sosok Rahwana yang baik. Artinya Rahwana yang dicap sebagai orang jahat itu dikemukakan sifat-sifat baiknya. Novel Rahwana Putih ini pernah dipentaskan menjadi pertunjukan wayang orang di UI, ya, Universitas Indonesia, dengan tokoh utama Sujiwo Tejo. Dia menjadi tokoh Rahwana. Nah, di cerita ini ditampilkan konflik betapa seorang Rahwana itu sangat mencintai Dewi Sinta. Tetapi Sinta menolak. Sehingga Rahwana sempat apa istilahnya ya, protes kepada dewa, kepada Tuhan. Kira-kira gini katanya, Tuhan, bila cintaku pada Sinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan dalam sukmaku? Rahwana begitu sedih bahwa Sinta menolak cintanya. Kenapa Sinta menolak cintanya? Tentu saja karena Sinta sudah bersuami. Ketika Sinta hampir saja jatuh kepada Rahwana, Sinta mengatakan, aku sudah punya suami dan aku mencintai. Rahwana mengatakan, baiklah, aku percaya bahwa kamu mencintai Rama dan dia adalah suamimu. Tetapi pertanyaanku adalah, apakah betul Rama mencintai? Aku tahu bahwa Rama mendapatkan kamu sebagai istrinya itu karena Rama menang sayembara dan kamu adalah hadiah dari sayembara. Terus terang aku meragukan bahwa Rama betul-betul mencintai. Sedangkan aku, Sinta, aku mencintaimu dengan setulus hati. Alam semesta telah menyatukan kita dan aku harus mencintaimu. Nah, dalam cerita wayang orang ini kemudian Sujiwo Tejo menciptakan sebuah quote yang sangat terkenal, ya, yaitu menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Nah, ini menarik. Ya. Jadi Rahwana jatuh cinta kepada Sinta itu adalah cinta yang suci dalam yang digambarkan dalam novel ini. Sementara Rama mencintai Sinta itu karena dia menang sayembara. Persoalan perasaan ini yang menarik dalam novel Rahwana Putih. Sekarang kita coba bandingkan dengan cerita Panji. Ya. Di cerita Panji itu ada kisah salah satu versi cerita Panji yang namanya Chandra Kirana. Itu ditulis menjadi novel oleh Ai Prosidi. Cerita aslinya tentang Panji Anggraini. Dikisahkan bahwa Raden Panji sudah dijodohkan sejak kecil oleh orang tuanya dengan Dewi Sekartaji. Panji dari Jenggala, Sekartaji dari Kediri. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata Raden Panji jatuh cinta pada perempuan lain yang bernama Dewi Anggraini atau Anggraini. Nah, sedemikian cintanya Panji kepada Anggraini, maka dia melupakan perjodohan itu. Tentu saja Dewi Sekartaji marah. Dia kecewa pada Panji yang dianggap mengkhianati perjodohan. Demikian pula Raja Kediri, Raja Jenggala juga marah. Kenapa Panji jatuh cinta pada perempuan lain yang tidak dijodohkan? Kemudian Raja Jenggala punya pikiran. Baiklah, kamu boleh mencintai Anggraini. Kamu boleh menikahi Anggraini. Tetapi kelak kalau kamu jadi raja,
maka Anggraini hanya menjadi istri selir. Dia bukan permaisuri. Permaisurimu tetap Dewi Sekartaji. Tetapi Panji menolak. Dia tidak mau Anggraini menjadi selir. Dan dia menolak perjodohan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Karena marah, kemudian orang tua Panji menyuruh membunuh bayaran. Panji ditugaskan keluar daerah, dan ketika Anggraini sedang sendiri, dia dibunuh. Karena dia dianggap penghalang rencana perjodohan oleh orang tua Panji. Kisah selanjutnya lebih panjang lagi, Panji berkelana dan sebagainya, sampai pada akhirnya endingnya Panji kemudian bertemu dengan Sekartaji dan dia menikah. Pertanyaannya adalah, sama dengan Rahwana Putih tadi, siapakah cinta sejati Raden Panji? Dewi Anggraini ataukah Dewi Sekartaji? Sebagaimana Rama yang beristrikan Dewi Sinta, karena Sinta adalah hadiah dari sebuah sayembara yang dimenangkan oleh Rama. Sedangkan Raden Panji menikah dengan Sekartaji karena sudah dijodohkan orang tuanya. Jadi pertanyaannya, siapa sebetulnya cinta sejati Raden Panji? Kita hubungkan dengan quote dari Sujiwo Tejo tadi, menikah itu, mencintai itu takdir, menikah itu nasib. Kau bisa menikah dengan siapa saja, tetapi kau tidak bisa rencanakan jatuh cinta pada siapapun. Nah, ini persoalan yang sangat menarik tentang dilema jatuh cinta. Dan kemudian persoalan ini saya angkat, saya adaptasi, saya gubah dalam sebuah novel yang berjudul Misteri Suster Anggraini. Di novel itu Jenggala dan Panjalu adalah saya buat bukan sebagai kerajaan, tapi nama rumah sakit. Di rumah sakit Jenggala bertugasnya seorang dokter yang namanya Dokter Panji. Dia dijodohkan, Dokter Panji ini adalah putra dari pemilik rumah sakit itu. Nah, pemilik rumah sakit itu berteman baik dengan pemilik rumah sakit Panjalu yang mempunyai seorang putri namanya Dewi Sekar Ayu, ya, mirip dengan Sekartaji. Dokter Panji dan Sekar Ayu sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya karena mereka sama-sama, kedua orang tua ini pernah bertugas bersama menjadi dokter militer. Dalam perjalanannya, Dokter Panji jatuh cinta pada seorang suster di rumah sakit Jenggala, namanya Suster Anggraini. Nah, kalau dalam cerita Panji Anggraini, Suster Anggraini dibunuh karena dianggap menghalangi rencana perjodohan, maka dalam novel ini saya membela Anggraini. Saya tidak rela Anggraini dibunuh karena dia tidak bersalah. Bagaimana mungkin kita melarang orang jatuh cinta? Bagaimana Anggraini? Kemudian dalam novel ini Anggraini saya buat menghilang. Dia, pemilik rumah sakit Jenggala, menugaskan kepala rumah sakitnya, Dr. Brajanata, untuk membunuh Anggraini. Tetapi Brajanata yang sudah menganggap Anggraini seperti anaknya sendiri, dia membawa lari Anggraini dan dia melaporkan Anggraini sudah saya bunuh. Tetapi tidak saya ceritakan dalam novel ini. Betulkah dia sudah mati? Apakah Anggraini sengaja disembunyikan oleh Dr. Brajanata? Apakah Anggraini kembali ke desa asalnya? Apakah Anggraini ini dilarikan ke luar negeri sehingga dia tidak bisa dibunuh oleh orang tua Dokter Panji? Kemudian setahun kemudian ada seorang
pasien di Rumah Sakit Jenggala yang dia selama 10 hari dirawat di situ, merasa dirawat oleh seorang suster cantik yang setiap malam selalu muncul bernama Anggraini. Ketika tokoh ini sudah sembuh, sebulan kemudian dia datang pada petugas rumah sakit itu. Dia ingin bertemu dengan suster Anggraini, ingin mengucapkan terima kasih, dan ingin memberikan sebuah buku novel sebagaimana pernah dijanjikannya. Petugas rumah sakit yang menerimanya kaget. Suster Anggraini, bukankah dia sudah meninggal dunia? Lelaki ini tidak percaya. Bagaimana mungkin? Saya 10 hari dirawat di sini dan setiap malam saya selalu didatangi oleh Anggraini. Tamat. Jadi novel ini tidak menjawab apakah Anggraini dibunuh atau tidak. Karena itu judulnya adalah Misteri Suster Anggraini. Terima kasih. Demikianlah seri Panji tentang memahami budaya Panji, seri yang ke berapa? 12 ini ya. Kalau 11 kemarin tentang arkeologi, seri yang ke-12. Terima kasih, kita akan berjumpa dalam serial yang akan datang. Salam Panji.